Jadilah pengelola yang bijak dan bukan pemilik yang baik. Jilid 4. Orang kaya yang bijak dan budiman. Lukas 12 ayat 16 dan 17. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Tuhan berkati. Lewat hal ini ada 3 pokok renungan yang menjadi berkat bagi kita. Pertama, sukses secara duniawi bukanlah dosa. Kesuksesan secara sekuler atau berlimpah-limpah secara materi bukanlah suatu kesalahan atau dosa. Sebab Tuhan sendiri tidak menghendaki kita hidup dalam kemiskinan atau kemelaratan. Justru Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ketika Tuhan memberkati kita dengan kekayaan berlimpah, Dia berharap agar kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Terbukti bahwa Tuhan tidak mencela Zakeus karena dia kaya raya. Lukas 19 ayat 5 dan 6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Yang Yesus lakukan adalah mengubah hati Zakeus menjadi seorang kaya yang budiman. Lukas 19 ayat 8 mengatakan, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Yang kedua, kekayaan yang dikuasai orang bijak justru menjadi berkat. Kekayaan hati dan batin seharusnya menjadi tujuan dan target utama dari hidup kita. Oleh karena itu, Tuhan tidak menghendaki kekayaan duniawi menjadi perangkap maut yang membinasakan. Lukas 12 ayat 20 dan 21, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kekayaan batin dan keluhuran budi jauh lebih bernilai dan lebih bermartabat daripada berlimpah harta namun miskin moral dan miskin akhlak. Pengkhotbah 4 ayat 13 dan 14 mengatakan, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada raja tua tetapi bodoh yang tidak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun dia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang tua itu. Yang ketiga, libatkan dan prioritaskan Tuhan dalam mengelola berkat. Tuhan tidak pernah mengharamkan manusia menjadi kaya raya dan berkelimpahan. Bahkan Tuhan senang memberkati umatnya. Ulangan 26 ayat 9 mengatakan, ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Oleh karena itu, jadilah orang kaya yang bijak, yaitu dengan menjadi seorang yang senantiasa menyadari bahwa segala sesuatunya adalah miliknya. Dengan berbuat demikian, kita bisa mencegah diri dari kesombongan serta senantiasa menghormati Tuhan dalam mengelola miliknya. Yakobus 4 ayat 15 dan sampai dengan 17 mengatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi kamu sekarang memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya tutup dengan closing statement. Yang pertama, orang kaya yang bijak tahu persis bagaimana harus mengutamakan Tuhan sebagai sang pemilik. Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Yang kedua, bagi orang
bijak, harta dan kekayaan sejati adalah kekayaan surgawi. Matius 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Yang ketiga, ingat hidup di dunia ini hanya sesaat, jadi jangan pernah melupakan Tuhan. Yakobus 4 ayat 13-14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja lalu lenyap. Yang terakhir, hidup akan lebih terhormat dan lebih bermartabat dengan menjadi seorang yang budiman dan dermawan. Tuhan memberkati.